Oke guys, di sini kita sudah bersama dengan salah satu pemilik lahan jeruk di Desa Wajak dengan Pak Sumantri dan juga Pak Erwin. Baik, di sini kami akan menunjukkan cara membuat pheromone trap sederhana. Untuk alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama adalah kapas, deterjen cair, botol 1,5 liter untuk wadah air sabun, botol 600 ml yang sudah tidak terpakai, gunting, tang, cairan petrogenol, dan juga kawat dan solder. Selanjutnya untuk langsung ke cara penggunaannya. Yang pertama, di botol 600 ml kita lubangi dengan solder. Ukurannya kira-kira ya? Iya. Jangan Kira-kira. Terlalu dekat Pak. Oh. Sip, berarti mulai. Sip. Botol kosong dilubangi menggunakan solder dengan ukuran lubang yang tidak terlalu besar. Tujuannya agar lalat buah yang sudah masuk tidak dapat keluar kembali. Sambil menunggu melubangi, jangan lupa tutup botol dilubangi untuk pengait nanti ke pohon jeruk. Untuk membuat pengaitnya di pohon, kita bisa masukkan kawat dari atas ke bawah, lalu buat lengkungan seperti ini untuk memasukkan kapas yang berisi petrogenol dan membuat lengkungan di bawah tutup botol agar dia tidak bisa jatuh ke bawah seperti ini, untuk menahan tutup botol. Selanjutnya kita siapkan kapas bersih. Kemudian kita ambil sebagian dan kita bentuk bulat-bulat. Kapas yang digunakan jangan terlalu besar. Tujuannya apa? Agar cairan feromon yang digunakan itu bisa lebih optimal, sehingga kalau semisal kapasnya itu lebih kecil, maka cairan petrogenolnya akan lebih menutupi seluruh permukaan. Kalau misal kapasnya terlalu besar, jika petrogenolnya diteteskan dengan jumlah yang sama dengan kapas yang kecil, maka tidak seluruh bagian kapas itu akan terkena petrogenolnya, seperti itu. Setelah itu, cairan petrogenolnya diteteskan ke kapas. Selanjutnya, kapas yang sudah dibentuk bulat-bulat, kita berikan petrogenol sedikit demi sedikit. Untuk satu petrogenol ini kemungkinan bisa 4-5 botol pheromone trap seperti ini. Kemudian langsung saja dikaitkan di kawatnya. Selanjutnya kita isi menggunakan air deterjen. Kurang lebih satu ruas dari yang seperti ini. Kenapa kita menggunakan air deterjen? Karena air deterjen ini berfungsi untuk menurunkan tegangan, sehingga lalat buahnya itu yang sudah masuk nanti tidak bisa keluar lagi kayak gitu Pak. Jadi dibandingkan dengan kalau air biasa itu nanti lalat yang sudah masuk itu tidak mati atau tidak tenggelam di dalam airnya. Jadi masih ada yang berkeliaran di dalam botolnya. Seperti itu. Bisa berenang ya? Iya. Kalau sudah jadi seperti ini, bisa langsung dipasangkan ke pohon-pohon jeruk atau ke pagar-pagar di sekitar pohon jeruk. Karena jika kita memasangnya di pagar-pagar itu akan lalat buah akan tidak langsung ke pohon jeruk dan akan tertarik ke pheromone trap. Kemudian untuk pemasangan dari pheromone trap ini sendiri, saat di pinggiran pagar itu bisa dilakukan atau dipakai saat di fase awal ataupun fase vegetatif awal. Tujuannya apa? Agar saat pohon jeruk ini masih tumbuh, kan harapannya kita agar pohon jeruk ini tidak terkena serangan lalat buah di awal pertumbuhan, sehingga tujuan ditaruh di sekitar ataupun di pagar itu agar lalat buahnya itu tidak masuk ke dalam lahan jeruknya. Nah,
untuk pengendalian lalat buah di masa fase generatif atau sudah buahnya sudah mulai masak gitu. Nah, itu kan aroma dari buah yang matang sendiri atau aroma manis itu akan menarik si lalat buahnya itu. Nah, ini kita bisa meletakkan si pheromone trap ini di pohon dengan pohon yang sedikit berbuah. Mengapa? Karena jika kita meletakkan si pheromone trap ini di pohon yang banyak buahnya, maka lalat buah ini akan berada di pohon yang berbuah tersebut. Nah, nanti buah-buah di sekitarnya ini bisa terkena si lalat buah itu. Jadi harapannya kita meletakkan di pohon jeruk yang sedikit berbuahnya agar dia tertarik ke sana, sehingga pohon-pohon dengan buah jeruk yang paling banyak tetap terjaga agar tidak terkena si lalat buah itu. Cara pemasangannya nggak ada ukuran standar atau apa? Untuk cara pemasangannya langsung dikaitkan saja di ranting pohonnya seperti itu. Untuk cara apa? Botolnya itu loh. Ada ukuran bakunya apa enggak? Apa kira-kira aja? Jarak penanamannya ya. Cara pemasangannya. Untuk jarak si pemasangan pheromone trap ini bisa dijalaki sekitar 2-3 pohon. Jadi kalau misalkan pheromone trap ini memang kan berfungsi untuk menarik adanya si petrogenol ini kan untuk menarik si lalat betinanya. Kenapa? Karena si petrogenol ini ada suatu senyawa antraktan itu, dimana dia ini ada sedikit seperti ada feromon seks gitu, sehingga kalau misalkan si lalat betinanya ini tertarik dan masuk ke sini, harapannya bisa mengurangi populasi dan reproduksi si lalat buah itu, sehingga menekan populasinya. Nah, kemudian kalau misalkan si pheromone trap ini dipasang terlalu berdekatan, maka jangkauan luas lahannya tuh seperti tidak merata gitu Pak. Jadi misalkan setiap pohon dikasih pheromone trap ini, jadi kayak kurang efektif gitu Pak. Jadi terlalu banyak, lebih ke kuantitasnya bukan ke kualitasnya seperti itu. Jadi sekitar 2-3 pohon. Kalau dibakar? Dipasang pagar, dibakar? Ya, Caranya? untuk dipasang di pagar sekira-kiranya aja gitu. Kalau Yang penting lalat biasa, mengelilingi. lalat biasa bisa, nggak bisa. Ini khusus untuk lalat buah. Kenapa? Karena si cairan petrogenol ini ada senyawa antraktan metil gitu, dimana dia ini ada kayak feromon seksnya gitu Pak. Jadi bisa menarik si lalat betinanya, sehingga kan kalau misalkan lalat jantannya itu, jadi semisal si lalat jantannya ini terperangkap, berarti kan dia tidak bisa membuahi ataupun bereproduksi dengan lalat betina, sehingga menekan reproduksi si lalat buah itu. Kalau dicampur air nggak bisa ya itu? Petrogenolnya dikasih air terus ditaruh di kapas. Oh, biar lebih banyak gitu. Iya. Untuk petrogenol sendiri ini kan ada senyawanya gitu ya Pak. Maksudnya di dalam satu botol ini kan sudah ada komposisinya gitu. Kalau semisal udah ada sama air, berarti kan sudah terlarut, jadi aromanya itu menurun gitu Pak. Jadi kurang bisa kurang kuat dan bisa kurang menarik. Maksimal hasilnya. Jadi daya tarik untuk menarik si lalat jantannya itu kurang. Seperti itu. Halo guys, Jadi hari ini kita lagi ngambil pheromone trap proker kita pertama guys. anjay. Jadi banyak lalat buahnya. Kayaknya ada kupu-kupu juga masuk ke jebakannya.
hasil observasi yang telah kita lakukan, ternyata perangkap yang ditaruh di pagar-pagar itu lebih banyak menangkap si lalat buahnya. Kenapa yang di lahan-lahan lebih sedikit? Karena si lalat buahnya udah terperangkap oleh pagar sehingga lalat buahnya tidak bisa memasuki yang di lahan. Makanya hasil yang di pagar dengan hasil yang di lahan itu kelihatan bedanya. Izin bertanya, menurut Pak Sumantri itu melihat dengan hasil perangkap-perangkap yang telah kami aplikasikan itu memuaskan atau tidak? Kalau untuk hasil ini kayak memuaskan. Soalnya saya belum pernah pakai yang seperti ini. Biasanya pakai obat-obatan kimia. Oh. Sehingga kalau diaplikasikan yang berlanjut itu bapaknya masih mau gitu. Bisa. Oke. Jadi, udah tahu kan pembuatan pheromone trap gimana? Gampang banget kan? Gampang banget Kak. Jadi jangan lupa ya teman-teman praktekkan, dan jangan lupa kalau misalkan udah dicoba bisa komen di bawah. Oke? Jangan lupa Komen saja. KKN FPUB Desa Wajak 2025. bergerak bersama Wajak, tumbuhkan inovasi, membangun